Indonesia, negara yang berada di atas 3 lempeng besar dunia, Indo-Australia, Sunda Eurasia, dan lempeng Pasifik. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ratusan gunung api aktif dan sangat rawan gempa. Mulai dari gempa Aceh, gempa Jogja, hingga gempa Palu, merenggut ribuan korban jiwa yang tertimbun beratnya reruntuhan bangunan. Berkaca dari fenomena tersebut, kami kelompok 4 Pastek 21 berinovasi. Pemanfaatan batu bata ringan berbahan abu sekam padi, serat buah lontar, dan ampas tebu guna meminimalisasi korban gempa bumi. Kelompok 4 beranggotakan Farhatul Kolbiyah, Agung Pradito, Listiani Safitri, Muhammad Abduh, dan Nimade Asri, dengan dosen pembimbing Ibu Lisa Rosdiana. Kejadian gempa sifatnya tidak dapat dihindari, tetapi kita bisa mencegah kerusakan bangunan yang parah dan mengurangi korban jiwa dengan merancang bangunan lebih ringan. Dalam banyak kasus, dinding bangunan yang berat dapat membahayakan saat gempa terjadi, karena menimpa orang yang ada di dalam bangunan dan menyebabkan fatalitas. Sebagai informasi tambahan, di Jepang, kebanyakan bangunan dibuat semi permanen, di mana partisinya disusun dengan bahan ringan seperti bubur kertas, kayu, dan styrofoam, sehingga ketika terjadi guncangan gempa tidak terlalu mengancam jiwa. Tujuan utama yang ingin kami capai melalui inovasi ini adalah meminimalisasi fatalitas dan mengurangi korban gempa bumi dengan aplikasi batu bata ringan pada dinding bangunan. Adapun bahan yang kami gunakan dalam penelitian ini antara lain, bahan pertama yaitu batu bata. Batu bata memiliki bahan dasar yang bervariasi yang berfungsi untuk memperkuat struktur dari batu bata. Nah, komposisi dari batu bata sendiri menjadi faktor utama yang mempengaruhi karakteristik, baik itu densitas, daya serap air, dan kuat tekan dari batu bata. Bahan kedua adalah serat buah lontar. Serat buah lontar merupakan salah satu jenis palem yang terdapat senyawa bioaktif yaitu karotenoid yang ditandai dengan warna oranye. Serat buah lontar ini dapat mengurangi keretakan pada struktur batu bata. Bahan selanjutnya yaitu abu sekam padi, di mana 75% berat sekam padi merupakan bahan mudah terbakar dan sisanya akan berubah menjadi abu rice hush ash, di mana mengandung silika reaktif yang berfungsi sebagai pengikat dan pengisi pori-pori. Bahan berikutnya adalah serat ampas tebu, di mana terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin, abu, dan etanol. Adanya kadar serat yang tinggi digunakan untuk memberikan tambahan kekuatan pada batu bata. Bahan terakhir yaitu semen, di mana menjadi bahan perekat berbentuk serbuk halus yang bila ditambah air akan terhidrasi hingga mengeras dan dapat digunakan sebagai pengikat. Baik, selanjutnya metode penelitian. Tahap pertama yaitu studi literatur, di mana pada tahap ini kita akan mencari literatur sebagai langkah awal untuk mengetahui bahan, komposisi, serta proses pembuatan batu bata ringan tahan gempa. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan batu bata. Pada proses ini, kita menggunakan 3 variabel komposisi bahan komposit, di mana variabel yang pertama, perbandingan antara serat ampas tebu, abu sekam padi, serat buah lontar, semen, dan air sebesar 3:4:2:3:5. Selanjutnya, variabel yang kedua, perbandingan bahannya yaitu 4:5:2:3:6. Terus, untuk variabel yang terakhir, perbandingan bahannya yaitu 2:3:1:1:5. Oke, tahapan yang ketiga yaitu pengujian batu bata. Pengujian ini dilakukan melalui 3 parameter, yaitu uji kuat tekan, uji densitas, dan uji daya serap air. Nah, setelah memenuhi 3 parameter pengujian, produk batu bata yang telah dibuat bisa digunakan untuk bahan bangunan tahan gempa.
Proses selanjutnya adalah uji kelayakan batu bata. Proses pengujian terdiri dari 3 parameter uji. Uji yang pertama adalah uji daya tekan. Uji daya tekan dilakukan untuk mengetahui kekuatan tekan dari batu bata yang sebenarnya. Berikut adalah alat Forne yang digunakan untuk uji kuat tekan dari batu bata. Persamaan yang digunakan yaitu gaya dibagi dengan luas permukaan dari batu bata itu sendiri. Uji kedua adalah uji daya serap air. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan batu bata dalam menyerap air. Batu bata yang dihasilkan direndam ke dalam air yang kemudian akan dihitung masa basah dan masa kering dari batu bata tersebut. Persamaan yang digunakan dapat dilihat pada layar. Untuk uji terakhir adalah uji densitas. Pengujian ini bertujuan untuk menghitung densitas dari produk batu bata. Persamaan yang digunakan yaitu massa dibagi volume dari batu bata itu sendiri. Berdasarkan parameter ketiga uji tersebut, didapatkan kualitas batu bata ringan menurut baku mutu standar nasional Indonesia di mana batu bata berkualitas untuk memenuhi syarat layak pakai yang sesuai untuk bangunan tahan gempa memiliki kuat tekan lebih besar dari 100 kg per cm². Berdasarkan uji daya serap air, diketahui bahwa batu bata berkualitas yang baik dan layak untuk bahan bangunan tahan gempa memiliki daya serap air yang rendah. Selain kedua parameter tadi, densitas batu bata ringan juga mempengaruhi kualitas dari batu bata ringan, di mana batu bata ringan yang memenuhi syarat untuk bahan bangunan berada dalam rentang 1,6 gram per cm3 sampai 2,5 gram per cm3. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Batu bata ringan dapat digunakan sebagai material bangunan tahan gempa apabila memenuhi uji kualitas yang sudah ditentukan. Berikut merupakan poster berdasarkan artikel yang telah kami buat. Di dalam poster ini memuat latar belakang, tujuan pustaka, tujuan, metodologi, uji kualitas, kesimpulan, bahasan, serta daftar pustaka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.